Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video aku, Kamel Home. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga yang nonton video aku dalam keadaan sehat ya. Dan bagi yang sakit semoga bisa cepat sembuh. Amin. Di video kali ini aku akan spill belanja sayur hemat ala aku. Hematnya berapa ya? Kira-kira berapa? Cukup 20.000 aja teman-teman untuk 1 minggu. 20.000 untuk 1 minggu bisa gak ya kira-kira? Bisa kalau untuk sayur doang ya. Mungkin 20.000 kalau buat makan sekali cuma dapat ketoprak. Tapi kalau dibawa ke tukang sayur dapat banyak teman-teman. Ini contohnya aku bawa uang 20.000 ke tukang sayur bisa dapat banyak teman-teman. Ada aku hari ini pokoknya aku beli toge itu 3.000, sayur sop 5.000, raciknya 2.000. Tempe itu 3.000 tapi tempe gak masuk ya teman-teman. Ada daun singkong 1.500, aku beli 2 ikat jadi totalnya 3.000. Kangkung 2 ikat 3.000. Bayam 2 ikat 4.000. Kalau bayam itu 1 ikatnya 2.000. Kalau daun singkong dan kangkung 1 ikatnya 1.500 teman-teman. Ini di daerah rumah aku ya, di daerah Depok, Jawa Barat. Alhamdulillah masih terjangkau semuanya harga sayur. Ini menurut aku udah lumayan murah ya teman-teman untuk harga sayurnya. Atau di daerah teman-teman ada yang jauh lebih murah, mungkin ada ya dan banyak. Apalagi di daerah deket sawah atau masih banyak orang yang suka nanem sayur-sayuran. Mungkin kalau beli langsung ke petaninya akan jauh lebih murah ya teman-teman. Tapi karena aku di sini lokasinya nggak ada yang tukang tanam langsung si kangkung, bayam dan lain-lain, jadi mungkin agak mahal. Tapi untuk di daerah rumah aku menurut aku ini udah lumayan terjangkau. Apalagi kalau kita belinya di supermarket ya teman-teman, mungkin agak sedikit mahal harganya. Karena kan juga ada kualitas yang mungkin jauh lebih bagus yang dijual di supermarket sama yang di pasar. Dan layanan, fasilitas yang diberikan di supermarket kan juga kan menunjang ya. Jadi kita harus bayar yang sesuai pula sama yang kita dapatkan. Apalagi kalau di supermarket itu godaannya luar biasa. Yang tadinya cuma mau beli sayur atau mau beli daging, itu jadi beli yang lain-lain. Yang gak penting, yang gak perlu, dan yang gak dibutuhkan pun bisa kebeli. Itulah namanya lapar mata ya teman-teman. Apa cuma aku doang? Kayaknya enggak deh. Biasa ya namanya juga ibu-ibu. Kalau di tukang sayur kita belanja mungkin cukup 20 menit sampai 30 menit. Itu plus ngantri ya. Tapi kalau di supermarket, bayangin aja kita mau belanja ini itu bisa sampai 1 atau 2 jam. Karena apa? Kelilingnya yang lama. Ngelihat barang yang lainnya yang lama. Dan bisa jadi dari supermarket itu mampir untuk makan di mall. Untuk apa lagi ya? Kan banyak biaya-biaya tidak terduga yang tidak ada di budget tapi malah keluar gitu. Teman-teman, belanja di tukang sayur ini adalah salah satu cara aku untuk menekan pengeluaran berlebihan. Aku juga kalau ke pasar itu kalau diperlukan aja seperti beli cabai, bumbu dapur dan lain sebagainya. Kalau untuk beli sayur-sayuran kayaknya lebih baik di tukang sayur gitu. Dan aku juga kalau ke pasar itu biasanya beli ayam, ikan. Karena buat stok ya teman-teman. Kalau semuanya beli di pasar kayaknya bakal kalap juga sih aku, bakal melebihi budget juga sih gitu. Nah ini cara aku untuk menghemat pengeluaran ala aku. Untuk sayuran-sayuran yang aku beli untuk stok seminggu ke depan ini adalah sayuran yang biasa aku makan. Karena aku gak begitu suka yang ribet-ribet, aku lebih suka yang tumis-tumisan aja. Dan suami aku tuh lebih suka yang direbus. Kalau sayur berkuah itu paling kita sayur sop atau sayur asem aja. Balik lagi ya teman-teman, disesuaikan dengan selera masing-masing. Mungkin teman-teman ada yang suka kacang panjang, itu bisa beli 3.000, nanti ditumis dicampur tahu atau dicampur tempe atau juga bisa dicampur telur puyuh, itu enak. Terus juga bisa buncis, aku gak begitu suka buncis. Jadi aku gak beli buncis. Mungkin di sayur sop juga buncisnya gak akan aku makan, paling suami aku aja yang makan. Untuk semua sayur yang sudah aku beli ini, aku langsung rapihin karena aku mau masukin ke dalam kulkas. Aku mau masukin ke wadah biar dia tahan lama. Karena kalau di kulkas
ditaruh begitu aja dalam keadaan telanjang pas aku dalam keadaan belum potong-potongin gitu, itu bakal bisa lebih cepat kering dan bisa lebih cepat busuk. Sementara kalau dipakein wadah atau tupperware dalam kondisi tertutup rapat, itu kurang lebih bisa sampai 1 minggu ya teman-teman, ditaruh di dalam kulkas. Mungkin untuk kangkung dan daun singkongnya nanti di atas 4 hari udah ada yang kuning, beberapa daun aja, tapi gak apa-apa. Itu bisa dibuang kok teman-teman, gak begitu banyak. Kalau untuk togenya itu yang penting dipakein air ya teman-teman, disimpannya. Itu kurang lebih bisa tahan sampai 1 minggu. Tapi biasanya kalau toge tuh aku 2-3 hari tuh udah habis, kecuali belinya dalam porsi yang banyak ya. Dan 3 hari itu toge itu airnya udah harus diganti yang baru, jadi dia bakal awet. Untuk petik-petikin bayam dan kangkung ini aku satu-satu ya teman-teman, karena sambil dilihat-lihat juga karena takut ada ulatnya. Karena aku agak sedikit geli gitu. Jadi nanti nggak nafsu makannya. Ini aku kalau untuk kangkung aku biasanya sih dibelah untuk batangnya. Biasanya kan dipencet-pencet dulu batangnya terus dibelah 2. Ada juga teman-teman mungkin di sini kalau siangin kangkung itu langsung dipotong semua dalam kondisi keikat gitu kan. Mungkin itu bisa lebih cepat. Tapi kalau aku sendiri, karena aku diajarinnya dulu sama mama harus dipotek, harus dibelah 2 karena takut ada lintah ya. Tapi sebenarnya kalau kita beli kangkungnya yang dalam kondisi masih ada akarnya, mungkin itu kemungkinan besar lintahnya itu juga nggak ada ya teman-teman, karena kan masih ada si akarnya, kecuali kita beli dalam kondisi akarnya udah nggak ada, itu kemungkinan juga bisa ada hewan masuk ke dalamnya. Tapi kalau aku ya begini, aku belah-belah dulu kangkungnya, terus diliatin daunnya satu-satu bagus apa enggak, atau ada ulitnya atau enggak, baru dia bisa tenang nanti masaknya. Walaupun sebenarnya kalau metikin si sayur ini satu-satu dan dibelah dulu itu agak lama, agak memakan waktu. Untuk teman-teman yang buru-buru atau yang biasa langsung dipotong langsung aja gitu, yang penting nyucinya bersih juga, itu nggak apa-apa sih. Balik lagi ke kebiasaan teman-teman semua gimana cara ngolahnya. Kalau aku kayak gini, kalau teman-teman yang langsung dipotong-potong juga nggak apa-apa, sama aja kan ya. Teman-teman biasanya selain ditumis, sayur kangkung ini bisa jadi apa ya? Mungkin bisa jadi pecel gitu ya. Kayaknya bikin pecel kangkung pakai bayam, pakai toge, pakai kol, itu enak juga ya teman-teman. Terus makannya itu pakai bakwan, kalau enggak mendoan. Kayaknya boleh deh masuk ke list masakan aku di minggu depan. Boleh juga kayaknya enak gitu, menggugah selera, menambah nafsu makan. Teman-teman, aku dari tadi ngomong mulu ya, aku bingung habisnya ya. Aku tuh salut banget sama teman-teman, apalagi yang udah lebih dulu, lebih awal mulai ngonten dan bisa gitu bikin konten dalam waktu 20 menit ke atas, dalam durasi yang lumayan panjang. Terus juga ngomongnya banyak gitu topiknya, banyak temanya. Aku masih sampai saat ini tuh aku masih belajar teman-teman. Jadi harap maklum, karena aku juga belum 1 bulan ya gabung di dunia per-YouTubean ini. Apalagi untuk bikin-bikin video atau edit-edit gitu, aku masih belum begitu paham. Mungkin nol banget gitu, aku masih belajar banget teman-teman. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau di video-video aku sebelumnya dan video ini juga aku banyak salahnya atau kurang enak di videonya. Aku mohon dimaafin ya teman-teman, dan teman-teman boleh kok kasih saran gimana sih cara bikin konten yang jauh lebih baik. Mungkin teman-teman bisa semangatin aku buat teman-teman yang udah lebih dulu terjun di dunia per-YouTubean gitu. Tapi mudah-mudahan di video aku yang banyak salahnya dan yang masih belajar ini masih ada manfaat yang bisa teman-teman ambil walaupun sedikit ya teman-teman. Nah ini dia kira-kira menu aku selama 1 minggu ke depan. Ada toge, tumis toge, sayur sop. Mungkin nanti aku bakal campur sama telur puyuh karena aku masih ada stok telur puyuh. Terus ada
kangkung, ada bayam, dan ada daun singkong. Mungkin daun singkongnya bisa aku tumis atau mau dijadiin gulai dicampur sama tahu coklat. Kalau untuk bayamnya aku tumis. Untuk kangkungnya mungkin bisa ditumis sebagian, sama yang satunya lagi aku mau bikin pecel campur si bayam campur togenya dikit-dikit aja karena aku cuma berdua, jadi makannya nggak begitu banyak porsinya. Jadi ini dia yang udah aku spill ya untuk belanjaan aku 1 minggu ke depan. Ini adalah menu-menu yang biasa aku makan teman-teman, cukup 20.000 untuk sayur mayurnya aja. Untuk proteinnya nanti aku bikin ya teman-teman. Balik lagi disesuaikan dengan selera masing-masing dan disesuaikan dengan budget masing-masing. Kalau aku alhamdulillah cukup untuk 20.000 1 minggu ke depan teman-teman. Oke deh, aku akhiri video ini ya teman-teman. Makasih buat teman-teman yang udah ikutin aku dari awal aku ngonten walaupun belum ada 1 bulan. Makasih untuk teman-teman yang sudah subscribe aku, yang sudah berkomentar baik di akun YouTube aku. Dan buat teman-teman yang di luar kota, yang gak sekota sama aku sangat amat terima kasih karena kita masih bisa berteman, karena kita bisa kenalan yang dari luar kota. Makasih ya buat teman-teman, aku gak nyangka banget bisa diterima dengan baik sama teman-teman semua. Aku akhiri videonya ya teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.